Ya, kita tidak ada lah gitu ya Mas. Mudah-mudahan terus-terusnya. Baru di bawahnya juga ada angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0%. Kita 0 jiwa. Ada Bu yang bayi baru melahirkan meninggal? Ada, prematur ya Bu ya. Dan itu pun dari ini bayi. Nah, bayi kategori koi ini masih berbentuk janin kah? Apa wis metu meninggal begitu? Apa kalau udah keluar meninggal itu bayi kan? Betul. Baru melahirkan. Nah, meninggal itu bayi apa janin? Bayi kan sudah berbentuk kan? Nah, beda. Ini yang dipertanyakan adalah bayi bukan janin. Main lagi cerita. Satu ya, gak apa-apa. Anggap aja itu dari 0%-nya kita tetap artinya pelayanan kesehatan, kepedulian dari kesehatan itu untuk kesehatan yang mulia, baik untuk ibu yang hamil dan kelahiran itu responnya itu positif kan seperti itu. Terus prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai ada 2 jiwa. Nah ini kayaknya maksudnya yang inilah kayak bukan untuk narkoba, bukan untuk HIV dan juga mungkin seperti kayak inilah kayak flu apa namanya kalau itu baru-baru ya Bu ya itu. Dan itu nanti saya mohon Bu untuk ini diupdate nanti Pak Fendes tugasnya untuk Ibu regulatornya. Sudah sehat ya, sudah sehat ya, kalau sudah sehat diupdate nanti biar tidak terbaca dan pas ya Bu ya. Oke sip. Kemudian korban penyalahgunaan narkoba Bu, ini kalau di IDF dan di SDS ketika diinput satu angka saja secara di IDF bisa membangun nilai langsung drastis seketika, bukan maju lagi, tertinggal. Tetapi konteksnya dan pada hari ini konteksnya anak-anak kita, saya yakin Pak Kadus, Pak BPD, ya, ini berkat nasi makan lah. Saya rasa punya informasi ya untuk anak-anak kita, remaja kita yang sedikit mungkin mengguna atau bahkan ada pengedar begitu. Ini perlu betul tugas dari Pak Kadus, PRT, Pak BPD untuk merespon terhadap kesehatan anak-anak. Ini bahaya betul Bu, bahaya luar biasa untuk anak-anak kita ini tentang kesehatan anak-anak kita. Kalau ibu-ibu iya, saat ini ibu-ibu ini saya yakin tetapi anak-anak kita dan bahan grup itu adalah sekarang ini sebagai sasaran empuk untuk pengedaran terkait dengan narkoba. Sasaran empuk kenapa? Satu mohon maaf itu bahwa menurut informasi Sungai Bahar ini ladangnya duit. Ibu kalau ke Jambi tanya, beli semua duit, banyak duit Sungai Bahar. Amin, saya amin. Berapa kapingnya? 10 punya orang. Itu aja amin. Itu kerjaan. Makanya, nah harga saya juga nggak paham sih harga ini, nggak tahu gitu. Tapi katanya mahal. Dan yang ada duit lah yang bisa membeli itu. Siapa? Anak-anak kita. Ini saya sampaikan yang perlu ibu pertama antisipasi adalah hati-hati jangan mengumbar ataupun memberikan kesempatan kepada terlalu over ya. Kalau ibu-ibu ngasih duit, ngasih uang jajan, itu yo hati-hati lah. Jangan merasa mentang-mentang ibu bapaknya punya duit terus nyokap. Identifikasi dulu, tanya dulu untuk apa lah. Ya, tengok dulu dia aktivitasnya, keperluannya itu apa, ditanya dulu.
Ini tidak yang sekolah maupun yang tidak sekolah sama. Hati-hati. Ini yang harus pertama ibu perhatikan terkait dengan kalau seorang tua memanjakan ya bu. Apa? Ya mentang-mentang duit gitu kan. Anaknya dari opo wae itu duit. Anaknya yang mau minta apa aja dikasih kan seperti itu. Ini pertama kali untuk ibu bahwa partisipasi promosi ibu terhadap kesehatan terhadap siapa anak kita itu yang terpenting. Dan ini mayoritas orang tua tidak mengabaikan hal itu. Dasarnya apa? Ibu, saya malu. Nek ora diwehi nang dalan misalnya kan anak kita minta atau kemana, yo kasihan. Tidak, berat tak ibu? Ketika anak ibu izin permisi mau begini, terus dia minta duit nih, tidak ibu kasih, kira-kira apa di benak ibu? Kasihan nggak di jalan? Nggak tegel. Jangankan mau pergi kemana, ibu aja punya anak di pondok pesantren gitu kan? Saya yakin berminggu didelok, tiap minggu dilihat, tidak dipontotin, disambelin. Saya merasakan di bawah bekal sambal yang kira-kira itu bisa dimakan 3 hari gitu. Karena saya merasakan bu, saya itu ya walaupun aku pernah disuruh seperti itu, tapi tidak seperti itu orang tua. Itu ya mungkin keterbatasan transportasi yang jauh, kemudian juga biaya yang mungkin ya hanya cukup untuk bayar SPP dan sebagainya, untuk uang makan bulanannya ya jarang nggak seperti kita ini. Alhamdulillah orang tua kita sudah sehat dan sejahtera. Terbukti apa dalam konteks ibu-ibu menyekolahkan ke pondok atau ke universitas itu tercapailah artinya mampulah gitu amin. Dan ke depan dengan ini yang untuk secara finansialnya saya yakin orang tua yang ada di Bukit yang ada di Tanjung Mulia tidak ada yang namanya tidak mampu. Pasti mampu untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan mampu. Ini sudah suatu karena terbukti universitas baik di Unja, di UI, di Umbari, di Jambi ini sudah banyak ya bu, saya universitas sudah banyak. Buktinya apa? Di situ setiap universitas pasti ada mahasiswa dari Sungai Bahar, grup Asia. Baik yang baru maupun yang tadi di Unja, kita kan biasanya UI dan Unja ya. Ya, ada 2 itu yang diberi. Di Unja sudah luar biasa. Di fakultas apa aja anak-anak kita ada. Belum yang kepotong yang ke Jawa, ke Jogja. Banyak. Artinya apa? Bahwa kita itu sudah sejahtera. Namun, kenapa sehat tadi? Sehat ini nasihatnya seperti apa itu tadi konteksnya yang pertama untuk anak-anak generasi kita itu kenapa ibu-ibu dilatih pada hari ini adalah itu kewajiban ibu dalam menjaga kesehatan anak secara global, baik itu kehidupan di masyarakat, baik itu terhadap anak-anak kita itu apalagi perempuan, mohon maaf. Di kesehatan ibu-ibu ini lebih mahal daripada bapak-bapak, tidak? Dari segi jangankan kesehatan ibu, apa yang menjadi konteks pandangan pertama untuk ibu-ibu itu paling mahal, kan seperti itu. Kalau bapak-bapak apa? Pak Maisara itu mungkin kalau pagi mungkin cukup Pak Mai. Kita merasakan ya Pak, yang selaku laki-laki kalau mau berangkat itu kita nggak carani. Itu pasti cepatlah Pak berangkat, cepatlah Pak mandilah dulu. Kamu jalan, kita mandi yang terakhir Pak. Kita sudah di motor, dia masuk ulang keluar masuk. Ya, nah, ya Pak BPD ya. Jangan segitu, kok lambat nih ini. Dia ibu yang perhatikan, kita tidak pernah Pak.
Pak pakai parfum enggak? Nah, alah bakalan itu. Aduh syarat mula itulah ibu. Kita Bu ya. Itu pokoknya itu. Kita tuh mandi lahir bu laki-laki ini. Ibu sudah jam 6 nih udah mandi baju. Kita nanti laki-laki sudah mandi kemudian pakai baju sudah di motor masih lupa masuk apa yang ketika kita lihat itu sadar tak? Sadar tak itu? Artinya kaum Hawa, kaum ibu udah mahal daripada laki-laki. Iya, ya mau dijawab ya. Jadi peran ibu luar biasa. Tapi ke depan saya Mas Ujang kepengennya untuk pelatihan seperti ini juga nanti dilampirkan mau ikut sertakan dari pemuda-pemudi Bu. Tidak harus kader saja. Karang Taruna ya Mas Ujang ya. Ada yang Karang Taruna ini? Ada. Ini juga pemudi semua. Kategori umur berapa saya kan nggak mungkin sampaikan. Ada itu sudah ibu-ibu apa masih gadis ya? Iya masih. Ya. Ada masih sudah satu. Iya. Ya. Oh dua. Ya. Mudah-mudahan saya doakan sehat dan dapat jodoh ya. Amin. Naik Mas Ujang. Ini sudah terus naik. Ini tadi sebagai ini ya Bu ya, saya menyampaikan berdasarkan data SDGs yang ada di Desa Tanjung Mulia. Bentuknya apa yang tadi masuk di nomor 3, artinya program nasional SDGs itu pembangunan yang itu berkelanjutan. Artinya kedepannya makin baik, makin sejahtera, makin sehat dan berkah untuk kita. Amin. Lanjut, definisinya promosi kesehatan adalah pendekatan yang berfokus pada upaya pencegahan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Ini saya garis besarnya. Ini konteksnya secara akademisnya seperti ini. Kalau untuk bagaimana penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Naik Mas Ujang, jangan dicatat Bu, nanti biar di kasih Bu, nanti di share ya. Nanti jangan khawatir apa sih yang nggak saya kasih. Di Zoom Mas, ini Mas Pak. Jangan takut Bu, yang non muslim, mana seperti Islam, ternyata di situ ini kader secara umumnya saja. Saya tidak akan berdalil, saya bukan Pak Ustadz, saya bukan Pak Kiai, ya, saya Pak Slamet yang biasa. Lah, iya banyak. Al-Quran menerapkan prinsip-prinsip kebersihan dan etika yang sehat untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan umat manusia. Nyambung dari sini saya, kalau sudah sehat, maka outputnya adalah kesejahteraan. Suami ibu kalau mau bekerja sehat dulu dah. Nah supaya sehat, upaya ibu apa? Saya mau tanya. Bu, saya tanya boleh kan? Nah, upaya ibu apa? Cek kasih mic mas, mana micnya mas? Mau tahu? Tes. Nah, upaya ibu untuk menjaga supaya suami ibu itu sehat, kemudian semangat kerjanya bangkit tulang berangkat pagi sampai jam 6 sore gitu kan? Nggak lelah apa upaya? Ya. Cek apa tuh nyamuk mas? Jangan kasih kendor. Itu aja. Dinaikkan Bu. Naikkan. Mas sudah naik tapi Sudah naik. Sudah dua-duanya naik tidak berfungsi. Pak Kadus. Ya, upaya ibu ya, ini sehat. Ibu lah, ayolah kita kembali fokus terhadap keluarga dan individu kita. Upaya ibu ini untuk suami ibu khususnya suami tercinta itu sehat, kerjanya semangat, ya bukan banting tulang. Kalau banting tulang itu bohong Bu, nggak juga lah banting dia itu, malah biasa kerja itu lah. Ya monggo Bu. Upaya agar suami sehat Pak, memberikan makanan sehat 4 sempurna. Ya. Beri ambil. Ya. Lanjut setiap pagi ikan susu itu saja.
Ada lagi? Cek. Ini dulu. Ya. Nah, apa Bu? Kalau upaya saya untuk menjaga kesehatan suami Pak ya, setiap pagi dikasih perhatian Pak. Iya. Catat Bu, mana tahu berbeda kan? Ya, berbeda ada lagi? Yang beda? Bu Kades? Sikit teman simpel apa khusus Pak Kades? Apa boleh kerja gitu? Terus kan gini Pak, kalau Pak Kades kan sekarang kan gendut tuh perut. Iya. Itu semua kan makanan sehat ya Pak ya, yang bergizi. Tetapi bukan itu saja Pak. Jadi membuat senang suami itu kalau tidak Pak, mau ya Pak ya, kata dengan lembut. Ya, bagus. Terus Contohnya Pak, gini Pak, misalnya nasi sudah masak ya Pak ya. Pak Kades itu kan banyak tamu loh Pak. Jadi saya bilang Pak, sarapan dulu. Terus bapaknya menjawab seperti ini Pak. Ya yang, katanya gitu. Itu Pak antara lain. ya cukup ya Bu. Saya ambil beberapa. Yang pertama tadi luar biasa. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, 5 sempurna. Yang terakhir pemberian susu. Saya kan nggak mau bahas masalah susu sapi maupun susu yang murni, toh? Itu bagus, nggak masalah. Pak Kades, kalau memang itu kita, itu kewajiban kita Pak Kades meminta. Nah, jika sampean tuh menolak, neraka tempatnya. Nunjuk siapa? Tidak. Lah tadi kan loh, susu yang macam-mana? Ya sana aja lah, kita fair, terbuka, bukan hal yang tabu tuh. Tanya dengan ibu kesehatan. Kalau dia kuliah itu bisa tuh dibuka semuanya punya kita. Pak, kalau susu sapi, kalau susu yang satu itu Pak udah pasti lah Pak. Iya. Sekarang Bu, saya ini kan laki-laki, susu sapi aja sehat, apalagi susu yang ada kan kalau juga ada kan susu tak mama seperti itu, tidak masalah. Itu kan upaya, itu individu, itu hak ibu. Senang dulu suami ini, ya sudah senang sehat. Kan seperti itu, mau berangkat jangan ibu bukanya kayak kukusan. Rata-rata seperti itu Pak Mike. Jangan suami yang bekerja di kantor saja ibu sambut, kemudian ibu lepas dengan kisbeh cium tangan begitu. Itu yang kesal juga Bu, Bu dicium tangan, dikecup keningnya gitu kan, kisbeh tadi masalah susu ya monggo lah tersalah. Kalau masih ada yang kasih kan seperti itu kan semangat. Itu kalau utamanya seperti itu. Gak apa-apa. Itu adalah sugesti pertama ibu-ibu untuk menyehatkan keluarga, terutama ibu, terutama adalah suami. Dan Pak saya pastikan damai bu hati, itu kan? Ya, sudah adem berangkat kerja, didoakan selamat, rezekinya banyak, kan seperti itu, Baik, masuk ya. Lanjut nanti itu pula dibahas. Nah, tadi yang ini. Ya, yang hadisnya ini Bu. Sama hadis. Hadis Rasulullah memberikan petunjuk tentang anjuran hidup sehat, pemeliharaan fisik dan menjaga keseimbangan tubuh serta pikirannya. Nanti tanya kepada Ustaz dalilnya apa pasti ada. Pak Kadus, nanti tugas Pak Kadus ya berikan. Saya kan narasumber. Saya kalau kata-kata mahfudotnya kan banyak nih. An-nadhafatu minal
Iman. Apa itu? Kebersihan dari pangkal dari pembagian dari iman. Iya nih Bu. Implementasinya seperti apa? Iya nih. Nah, baik, kita jabarkan ya Bu, di lingkungan kita ini kita sadar daripada bahwa sudah hadis tadi sudah memaparkan demikian, kemudian demikian kita implementasikan terhadap lingkungan kita. Tadi kan untuk fisik, pemilihan fisik itu apa? Lingkungan ya Bu, kesehatannya ini secara fisiknya ya, ya lingkungan kita, rumah kita, sekitar rumah kita yang paling penting dulu ya, harus kita perhatikan. Pencegahan sekarang hati-hati Bu, cuaca kita sudah tidak kondusif lagi terhadap masyarakat ya, terutama dalam lingkungan kita. Upaya pemerintahan desa dalam hal untuk pencegahan, untuk kesehatan yang lebih baik adalah Pak Kadus lagi kembalinya, upayakan setiap RT atau setiap Kadus itu untuk menjaga lingkungan yang telah difasilitasi, yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Itu upaya kita Bu ya. Kita lihat saja, saya tidak usah ngomong desa di keindahan menunjukkan lingkungan itu yang sehat, terutama di lingkungan yang umum yuk Bu, puskesmas juga demikian Bu Puskes ya, terutama untuk pencegahan itu terhadap lingkungan ya Bapak Bu. Ada nggak Bu ini di puskesmas kita sudah ada penjaga apa atau apa ikut kebersihan lingkungan? Iya, terus dewe ya lingkungan. Tuh Pak Sekdes, itu adalah sebuah permasalahan. Tidak mungkin lah Bu Beda, tidak mungkin lah Ibu dokter yang membersihkan selokan. Mau Bu? Ya terpaksa karena di lingkungan rumah yang Ibu tinggali. Tapi pada dasarnya itulah dasar utama, permasalahan utama yang harus kita pikirkan. Istilahnya khusus yang untuk menjaga lingkungan. Betul tak? Kira-kira. Betul tak? Harusnya ada. Di sekolahan saja ada kok. Pendidikan ada. Apalagi kesehatan. Kita itu IDM sudah bisa maju loh. Kita itu pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Di dalam dana desa ini ada cuma ini saja sudah luar biasa. Ya, itu secara fisiknya, kemudian lingkungannya, kemudian diri kita. Kalau diri kita dulu di tahun yang 2022 ya maksudnya sudah saya jabarkan, sudah pernah saya sampaikan. Kalau yang ikut yang masih ada di sini macam mana menjaga diri untuk kesehatan kita pribadi, terutama untuk yang peserta ibu rekan-rekan kita juga pola hidupnya di dalam pencegahan konvergensi stunting juga ada yang di situ untuk kesehatan calon pengantin, ya Bu, ada calon pengantin itu juga ada sesuai dengan dinas kesehatan juga demikian, itu juga itu masuk ke ranah untuk menjaga kesehatan terhadap perkawinan yang lainnya adalah ke reproduksi kita. Itu penting dan saya pastikan dari kaum Hawa itu lebih rumit daripada laki-laki. Ya Pak Mai. Ya. Next Mas Ujang. Terlalu Pak. Ya, lanjut naik sudah nanti biar ya. Prinsip promosinya kesehatan ini Bu, ada preventif, mencegah terjadinya penyakit, ya, meningkatkan kualitas hidup dengan melaksanakan pola hidup sehat berdasarkan ajaran agama Islam. Lanjut, kolaboratifnya seperti apa? Yaitu melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan program promosi kesehatan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi dinas kesehatan juga, mohon maaf ya Bu, untuk makna Islam itu adalah kalau saya kaji bukan secara Islam itu adalah selamat.
Makanya saya selalu memberikan konteks Islam itu dan bukan ranahnya oh saya itu sok pintar dalam agama. Islam itu bahasanya kan orang selamat itu selamat, orang yang selamat. Kebetulan pas pada hari ini yang menyampaikan itu adalah selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Amin. Lanjut Mas, holistik, menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual secara seimbang. Seperti apa monggo Pak BBT? Nah, kan kamu duluan. Iya. Secara fisik, apapun yang berkaitan dengan tadi sudah saya jabarkan ya. Pertanyakan atau yang pernah tanya. Lanjut, Mas Uja. Strategi implementasi promosi kesehatan berdasarkan hadis ada 3 Bu. Yang pertama penyuluhan dan edukasi seperti ini. Ya, nanti ada melibatkan nanti Pak Sekdes ada melibatkan dari pihak kesehatan kemudian pihak Kemenak atau Kementerian Agama. Makanya kalau di dalam kemarin di rembuk stunting dibahas dalam syarat untuk pernikahan itu ada pembinaan ya. Kalau di kesehatan seperti apa Bu? Suntik cantik kan calon pengantin. Nah kalau dari hubungannya dengan dinas Kemenak atau Kementerian Agama atau KUA adalah pembinaan secara rohani untuk kesiapan diri kedua mempelai atau dua calon pengantin tadi itu penting itu. Tapi itu konteksnya bukan saya yang untuk itu, tapi seharusnya itu dari dinas kesehatan dan Kemenak memang harus selaras Bu. Kalau seperti itu. Kalau saya lihat secara fisiknya ya, secara kesehatannya yang menentukan oh ini kalau seperti ini mohon dipending dulu gitu ya. Aku dikasih obat. Kalau misalkan nih mau nikah nih, yang ibu yang cantik kan nikah setelah dikasih suntik gitu kan, kemudian didiagnosa secara secara apa Bu? Apa ngambilnya cuma ditensi? Ya didiagnosa. Oh, berarti suntik yang cantik ini tidak datang suntik selanjutnya tidak. Oh, nah ini juga saya baru tahu Pak Mai. Saya pikir setiap calon pengantin putri datang suntik kan seperti itu. Rupanya disuntik itu setelah didiagnosa. Diagnosa itu nggak tahu saya bahasa ini. Diagnosa itu artinya itu ya dicek lah gitu Pak. Dicek. Iya, didiagnosa secara medisnya mungkin begitu ya. Barulah kalau dia ini ada iya, baru disuntik. Berapa kali Bu? Diberi waktu? Tingkat ininya ya, stadium berapa ya? Atau kronisnya ya? Itu ya. Luar biasa. Nah itu Bu, saya mohon maaf di ilmu nih, setahu saya pemahaman saya kalau cantik datang ke puskesmas yang perempuan itu disuntik, setelah itu balik dapat surat kan seperti itu. Rupanya yang ada indikasi seperti itu ya, indikasi yang kurang sehat itu baru disuntik. Nah ini sebagai permasalahan Bu, masukan buat ibu kesehatan, sampaikan ke ini kepada cantik. Ada enggak Bu sebagian yang mau menikah datang enggak suntik, enggak datang kesehatan ke dinas kesehatan ada? Biasanya nggak ada Pak, karena itu melalui surat dari kesehatan. Siap, karena ada aturan tertib yang mengatur tentang di Kemenak itu harus konsultasi dulu di pihak kesehatan. Ternyata itu yang paling banyak. Nah kalau itu saya yakin nggak pakai itu. Ya maksudnya ya. Itu. Tapi alhamdulillah yang secara resmi anak-anak kita berharap demikian, tetap ada koordinasi dengan pihak kesehatan. Jadi upaya untuk kesehatan kita lebih baik. Karena kenapa? Sehat itu dari mulai calon juga harus diperhatikan ibu-ibu yang punya anak-anak yang sudah mulai kayak titik memeting itu ya itu segera diarahkan. Apa itu memeting? Ya artinya itu sudah mulailah gitu kan, mulai daripada untuk
suka lawan pasangan, ya Pak? Lawan jenis, lawan pasangan, lawan jenis gitu. Ya, pubertas gitu. Dan itu fase manusia. Fase semua manusia pasti itu. Tidak perempuan dan laki-laki pasti. Fase untuk menyukai lawan jenis itu sudah menjadi kodratnya, haknya manusia sejak lahirnya Adam dan Hawa juga. Lanjut Mas, kemudian contoh perilaku sehat mendorong masyarakat untuk menerapkan. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi Bu, materinya itu apa yang sebenarnya sudah saya awalkan itu. Contohnya perilaku sehat adalah mendorong masyarakat untuk menerapkan contoh perilaku sehat berdasarkan ajaran agama. Seperti apa? Saya buka juga kemarin Bu, mohon maaf saya di sensi internet atau browsing di Google itu di Alkitab, kemudian itu tetap sama. Intinya cuma bahasa saja, tapi outputnya baik itu di Muslim maupun non Muslim sama Bu. Secara biologis, secara ini untuk kehidupan bermasyarakat sehat itu sama, tidak jauh beda. Ya gitu, pola makannya, pergaulan, untuk mengurus badan dan sebagainya itu bagaimana untuk ininya itu sama, tidak ada perbedaannya. Lanjut, pemberdayaan masyarakat nih, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Sedikit Mas, siapa yang mana ibu nih? Nggak nampak. Oke, pemberdayaan masyarakat tinggal sedikit ya ini. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mereka. Dari kita juga ini nanti tadi sudah disampaikan oleh dari pihak kecamatan, dari Pak PLH SPMD ya, PMD untuk yang mendapat yang pelatihan pada hari ini nanti sampai di masyarakat itu memberikan selalu aktif lah Bu ya, aktif ya, tidak hari dengan kemauan dan billahi ta'ala lah, karena itu upaya kita. Jangan semuanya itu diukur dengan itu materi lah gitu kan. Sampaikan, karena Bu pertemuan Bu kader Bu ketua PKK yang selalu pertemuan di masyarakat itu pasti ibu bapak-bapak jarang kan? Ya Pak Kadus dengan jarang ibu-ibu yang punya. Nah berhak, makanya pas sebenarnya hari ini yang dilatih untuk kesehatan yang menyampaikan secara promosi terhadap masyarakat adalah ibu-ibu yang rutin dalam PKK, rutin dalam pengajian, rutin dalam yasinan, arisan, apalagi nomor 1 itu arisan. Nah itu fungsikan Bu, ilmu itu sampaikan kepada dia dikit aja. Ya kalau tidak semuanya ya teman kita dekat, kan gitu. Yang kita ada berapa jiwa ibu-ibu yang mau saja berkaitan dengan diterimanya atau tidak itu urusan nanti. Yang penting tugas ibu itu menyampaikan dan mempromosikan terhadap makna kesehatan untuk keluarga, untuk pribadi atau untuk masyarakat secara umum. Siap ibu-ibu ya? Nah itu artinya pelatihan ibu-ibu pada hari ini itu mengena. Jadi tidak cuma ibu saja yang diberi ilmu untuk menjaga kelestarian kesehatan berkelanjutan, artinya semuanya. Baik, dikit lagi kan Mas? Sampai jam berapa? 3 slide lagi. Mana apa nih? Sampai jam berapa kita? Ibu mau minta tolong Bu slide. Slide. Nek. Nah baru yang terakhir ada beberapa yang harus kita perhatikan sebagai promosi kita, tentu pola makan yang sehat, kemudian olahraga, terus yang terakhir seminar kesehatan ya sudah, kesehatan dari berkaitan dengan nanti penggunaan BPJS dan sebagainya itu lanjut. Makanan sehat seperti apa ibu lebih paham daripada saya ya. Kalau makan kesehatan ibu lebih paham dari saya. Kemudian berkaitan dengan mekanisnya untuk makanan yang harus di seperti apakan, diawetkan atau dikasih apa seperti itu maupun itu nanti dari kesehatan untuk memberikan itu yang seyogianya adalah dokter ahli gizi yang berkaitan makan kita sehat seperti itu dari makanan yang jelas yang kita makan ya. Kalau saya ya yang namanya makanan sehat itu kalau saya pribadi adalah yang terpenting di mata saya tuh selera. Yang praktis seperti saya.
Dan kita yang kedua, yang penting apa yang kita makan itu tidak terefek terhadap tubuh kita. Itu yang terpenting ya Bu ya. Kita harus tahu dulu ini yang kita makan. Jangan disamaratakan pola makan makanan yang dimakan ibu-ibu semuanya. Saya yakin ada, kalau saya suka mungkin ada ibu yang enggak suka. Kalau saya suka maka saya kalau jalan saya ini sampai pilih saja. Karena kenapa? Banyak bukan tidak ada rumah makan, bukan tidak ada warung, tetapi di mata saya kalau jelas saya tidak lebih seperti itu. Apa kira-kira? Ya tidak kalah dari masakan ibu semua berada. Ya, Bu, saya itu sedikit survei terhadap sama-sama laki-laki ini. Ternyata Bu, laki-laki ini tidak neko-neko Bu. Laki-laki sekarang ini, mohon maaf Ibu, ini saya pribadi saya ini, itu kalau pola makan yang kita makan tidak sesusah mungkin lah. Tidak, bukan masalah mahal yang Ibu beli. Tidak, tetapi laki-laki itu suka yang simpel masakannya. Saya pribadi suka yang simpel. Jangan salah. Jadi kalau ibu memperhatikan, saya upaya ibu tadi memasak Pak sehat juga ibu perhatikan suami ibu sukanya apa. Kalau nggak suka jengkolnya jangan dipaksakan. Oh saya juga bodoh apa kan gitu. Itu kan seperti itu. Kalau saya laki-laki suka yang simpel. Tanya itu, Bu, mohon maaf khususnya di Sungai Bahadun Bu, yang namanya ayam potong itu Bu, ya Allah, alhamdulillah pokoknya setiap minggu ada begitu kunjungan. Maksudnya ya, dan luar biasa itu berkahnya, luar biasa itu makmurnya masyarakat Sungai Bahar itu. Kalau kunjung ya Bu ya, kalau kunjung itu ayam satu bagi dua guys. Untung orang cuma satu. Sekarang komplit Bu, kalau kunjungan itu ayamnya plus telurnya, ayam jagonya nggak ada. Iya, luar biasa. Dan itu kita syukuri. Ini kan kita berbicara konteks supaya kita tahu terhadap imunitas kita ini. Kira-kira kalau makan ayam terus itu terjadi apa? Kan seperti itu. Di mata saya, ya mungkin bukan tidak mau mungkin yang sudah sangat seringnya tadi. Setiap minggu bahkan 2 kali 3 kali komplit jadwal seperti itu. Ini upaya ibu terhadap suami. Pinginnya simpel-simpel. Yang kalau saya laki-laki ini habis dimakan hari itu juga, itu yang paling saya suka. Nasi kalau saya saya yakin bahwa lama-lama tidak bisa mengalahkan dengan pola masak ibu-ibu kita dulu. Pakai kayu, pakai kukusan, tahu kukusan? Yang dikukus pakai itu. Tidak tahu. Tetapi ya sudahlah, kemajuan zaman teknologi yang luar biasa Pak Ibu syukuri ya, nyuci tidak pakai begini lagi ya. Mau buatkan teh kopi ya tinggal colok. Tapi kalau saya, bapak-bapak, saya yakin semua bapak-bapak kalau dibuatkan kopi teh jangan terbiasa dengan pakai apa ya Bu, yang pakai listrik dispenser itu Bu, kasihan bapak-bapak Bu, kalau buat kopi pakai dispenser kopinya mambang, kurang panas pakai ya, habis itu tumbung, saya pastikan tumbungnya. Justru kopi itu kalau saya buat di rumah, cukup saya masak, saya masukkan kopinya, saya masukkan gulanya, udah jatuh, jadi mendidih di gula, baru disaring. Nah, seperti kopi Aceh itu ala Pak Slamet. Ini lebih simpel, pakai mesin. Begitu gelas pertama panas, gelas kedua agak sedikit panas, gelas tiga adem dengan mampu lah itu kopinya. Tamunya 5 buat ya Bu ya, betul tak? Ini apa namanya ini
ini hati laki-laki itu saya pikir sama dengan suamiku. Saya pikir ada yang kesamaannya. Kalau masalah kalau kopinya dibuatin mama, nambah saatnya lah. Baik itu paksaan sempurna, taat, ya. Jadi yang simpel itu. Kemudian ada yang memang bahannya itu yang simpel-simpel. Saya senang kayak sambal goreng, dalaman terong mentah. Ya kalau penting artikel nggak usah ditanya lah. Nah, itu kalau training kesehatan mungkin kalau mentah yang mentah jangan ditobel-dobel. Ini sudah makan mentah yang matang. Ya tambah jengkol belah mentah. Wah. Terus olahraga sehat, olahraga rutin, alhamdulillah kita sudah lumayan ya Bu. Ada kegiatan-kegiatan yang notabene ibu sudah sadar ini untuk sehat. Mungkin terkait senam lansia ada senam lansia ada senam remaja bagus ya. Masa lansia saja remaja tidak harus dong, gitu ya. Ada senam pakadus, tugas pakadus. Cuma kalau ada senam remaja, ibu ya pakadusnya itu cukup menginformasikannya kan ikut pula di belakangnya kan, nanti lain. Terakhir masih naik terakhir ya. Kita itu tantangan dalam promosi kesehatan berbasis satu tafsir yang beragam, pemahaman yang berbeda. Zoom dikit mas. Baik, ya berbeda-beda tentang ajaran Islam dalam kaitan menjadi tantangan dalam melaksanakan program promosi ini. Tantangan kita bersama yaitu, ya ini nanti Mas Ujang saya pikir berkaitan dengan program-program kesehatan yang untuk berkelanjutan, ya sesuai dengan SDGs itu Bu, kita ini mau merencanakan itu yang pertama adalah permasalahan dulu kelihatan baru rencana baru pelaksanaan. Ibu kalau bangun rumah permasalahannya apa? Ibu kalau mau bangun rumah atau rumah tangga mau bangun rumah, kenapa kamu, kalau saya tanya kenapa ibu bangun rumah, jawabannya masalah pertama apa? Kalau tempat tinggal kan ibu sudah tinggal tempat orang tua. Permasalahan ibu yang pertama apa? Satu, yang ingin mandiri. Kemudian yang seterusnya mandiri doang. Tidak bergantung pada orang tua. Terus ibu ini ingin rumah yang menjadi unek. Sampai saya yakin ibu bangun rumah, padahal ini rumah orang tua rata-rata besar nih. Walaupun anak pun 9, kalau sudah ibu-ibu keluarga semuanya habis maksudnya. Saya itu keluarga besar 9, mohon maaf. Kalau bisa dibuang semuanya itu pas Bu, alhamdulillah selusih itu saudara saya 12. Tapi yang tidak mau dibuang, yang tidak mau untuk yang sudah cuma 3, kemudian hiduplah alhamdulillah sampai sekarang itu 9. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang bukan nanti menjauhkan ya, tidak ada satu yang langsung tinggal di tempat ibu. Nah, mungkin sampingnya, mungkin belakangnya gitu maksudnya. Walaupun tidak jauh lain desa. Kalau saya kan dari orang tua saya di 8A itu saya merantau di Bukit 7 sampai sekarang. Seperti itu toh masih dekat, masih masih dekat. Satu ini orang tua. Biasanya Pak, itu tadi betul ibu mau mandi ya, iya ya, itu harus ada. Ibu juga harus siapkan itu. Ibu nanti kalau udah punya anak ya Bu ya, udah gede kemudian udah berkeluarga, ibu sadarin itu, jangan egois ya. Itu yang sampai simulasi kita nanti lah Bu,
memang arah mati opo kan tidak. Kan tidak, artinya seperti itu. Atau kalau perempuan identik dibawa laki-laki, kayak ibu ini, ibu berapa bulan tuh? Sudah berapa tahun? 6 bulan. Baru 6 bulan. Karena laki-lakinya dikit sudah dibawa. Mungkin pertama-tama ibu Cindy ya, ibu Cindy ini juga mungkin masih ada rasanya bu, masih karena ya bu ya, orang tuanya. 6 bulan masih kadang-kadang dijemput sini ya, dengan enak takut mungkin di sini nggak dikasih makan. Tidak, seperti itu sangat kekuatannya ibu. Tapi saya yakin itu tidak menjadi, bahkan itu supaya berpengalaman, supaya ilmu itu dapat di lingkungan masyarakat yang jauh dari orang tua. Kecuali satu nih mau bisa dari orang tua terkait dengan dibawa suaminya, orang tua cukup kita itu bu, di mana anak, di mana mau tinggal, tanya, bukan kita tidak boleh. Di mana? Oh di Malaysia bu. Di Malaysia tempat siapa? Misal, kan? Bu, datang mentanggung begitu dibawa suaminya ke Singapura misalnya. Mungkin ibu-ibunya kalau saya ikut boleh enggak? Janganlah, enggak ada duit. Misalkan seperti itu. Itu buat kita siapkan ibu mulai sekarang. Hal semacam itu jangan dikhawatirkan. Justru sebagai orang tua terkait itu percayakan dan sugesti yang positif untuk beliau jauh dari orang tua berkaitan dengan untuk hidup mandiri, ya, untuk mandiri. Jangan berasumsi nanti kalau tinggal dengan mertua, dengan orang tua berikut pula antara menantu dengan orang tua. Jangan tunjukkan itu. Ya, artinya supaya mandiri, ya. Ya tidak semua kok ibu-ibu orang tua kita itu kalau kita tinggal bersama kemudian bermasalah, kecuali dengan beda keyakinan, beda ini. Ada juga itu sekarang, tapi ya cukup hati-hatilah, cukup kita tahu. Mudah-mudahan kita semuanya itu hadir di kegiatan ini itu apa yang menjadi kesehatan kita bersama secara individu, secara masyarakat, secara keluarga juga terimplementasikan terhadap kita semuanya, dan niati yang baik, niat yang ikhlas terhadap menjaga itu baik anak kita, ya suami kita atau istri, ya itu pola hidup, pola yang seperti itu memang harus kita sadari. Kita niatin bu ya, jangan semua kegiatan, semua aktivitas yang kita lakukan itu berdasarkan dengan finansial. Apa itu finansial? Materi ya mas, duit gitu kan. Ya itu yang terpenting bu. Ya jangan dikit-dikit duit, belum tentu ya. Tetapi ada yang mengatakan, ada juga sih memang uang tidak segala-galanya. Pernah ada saya baca, tapi segala-galanya ingat Pak Kadus. Tuh hati nurani ibu itu. Kalau ada beli laki-laki, uang kan tidak segala-galanya, dik. Gombal. Tetapi segala-galanya butuh uang. Uang kan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Betul, setuju ya bu ya? Setuju. Tetapi akan lebih indahnya, lebih ademnya, lebih bisa healing gitu kan? Kalau ada uang. Oke, itu saya ya bu ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.